Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Kehadiran Lintang Kemukus malam ini mau melanjutkan cerita tentang misteri pesugihan Ngujang untuk bagian yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe dulu di channel Lintang Kemukus. Baiklah teman-teman, mari kita mulai cerita berikutnya. Begini di Irman, sebenarnya saya agak keberatan menceritakan pada siapapun, tapi pesugihan di Irman, pesugihan apa Pak? Itu kan dilarang sama agama. Pak Adi menjawab, ya mungkin dek, tapi saya sudah nggak tahan lagi dengan kemiskinan. Lagian itu anggap bagian dari usaha kan dek, usaha. Dibicarakan bersama istrinya yang baik-baik ya. Iya Pak, permisi mohon diri. Ya, mari-mari di Irman, hati-hati ya di jalan. Iya Pak. Akhirnya Herman pun beranjak pulang. Sedikit pikiran bingung bercampur harapan. Herman buru-buru segera sampai di rumah dan ingin menceritakan apa syarat dan tujuan yang harus dilalui mereka kepada istrinya. Dalam perjalanan pulang, Herman pun terus kepikiran cerita dan pemberitahuan dari Pak Adi yang baru saja didengarnya. Dalam hati Herman bimbang antara memikirkan betapa bahagianya memiliki banyak harta, tetapi dia juga agak berat memikirkan untuk memenuhi syarat-syaratnya. Sesampai di rumah, Herman mengetuk pintu. Bu, apa sudah tidur? Tak lama kemudian, istrinya membukakan pintu dengan semangatnya dan rasa ingin tahu kabar apa yang didapatkan suaminya dari rumah Pak Adi tadi. Ani pun bertanya, bagaimana Pak? Sudah dapat jalan keluarnya dari Pak Adi? Herman, bentar toh Bu, Bapak tak duduk dulu. Dalam rasa penasaran yang tinggi, Ani menunggu cerita suaminya sambil mengulungkan segelas kopi ke suaminya. Begini loh Bu, tadi Pak Adi bercerita bahwa sebenarnya Pak Adi bisa kaya raya seperti itu. Pak Adi mencari pesugihan Bu. Ani pun kaget dan terdiam beberapa saat. Dan Herman pun lalu melanjutkan ceritanya. Pak Adi dulu juga seperti kita Bu, kesulitan ekonomi, tapi pada akhirnya Pak Adi dengan istrinya sepakat datangi tempat pesugihan itu Bu. Ani, terus di mana Pak tempatnya? Dan apa persyaratannya Pak? Kenapa Bu? Ibu ingin dan setuju kalau kita meniru Pak Adi. Enggak gitu Pak, siapa tahu ada syarat lain. Kan cari pesugihan itu dilarang agama toh Pak? Iya Bu, Bapak tadi juga bilang begitu.
Tapi kata Pak Adi, itu kan bagian dari usaha dan membahagiakan keluarga kan lebih utama toh Bu, kata Pak Adi. Dan Pak Adi bilang, cari pesugihan kalau nggak suami istri katanya nggak bisa Bu. Gak sedikit sewot, Ani menjawab, gak tahulah Pak, gimana nanti. Akhirnya mereka pun beranjak tidur. Dalam berbaring, mereka susah memejamkan mata karena terus kepikiran kata-kata Pak Adi tadi. Beberapa minggu kemudian, Herman dan istrinya memutuskan bertamu ke sebuah rumah yang pernah diberitahukan oleh Pak Adi. Yang ternyata rumah itu adalah rumahnya juru kunci kuburan di tempat tersebut. Herman dan istrinya mengetuk pintu rumah tersebut. Permisi, kula nuwun Pak. Ditunggu agak lama, nggak ada jawaban dari rumah itu. Herman pun kembali mengucapkan salam. Permisi, assalamualaikum. Akhirnya dari dalam rumah tersebut ada jawaban. Iya, waalaikumsalam. Jawaban dari dalam rumah. Tak lama kemudian, pintu rumah pun terbuka dan disusul sosok laki-laki yang belum begitu tua sambil bukakan pintu rumah. Dan Herman dan istrinya dipersilahkan masuk. Dalam rumah tersebut tampak biasa seperti rumah warga pada umumnya. Dan bapak juru kunci itu pun bertanya, "Maaf Mas, sebelumnya Mas dan Mbak ini dari mana dan ada keperluan apa sekiranya datang ke gubuk saya ini?" Herman pun menjawab dan sambil mengenalkan diri dan istrinya. Dan bapak juru kunci pun turut mengenalkan diri pada Herman dan istrinya. "Oh iya Mas Herman dan Mbak Ani, perkenalkan nama saya Pak Juki. Orang-orang biasa panggil saya begitu. Dan ada apa ya sekiranya Mas Herman jauh-jauh datang ke tempat saya ini?" Herman pun menjawab, "Gini Mbah, sebelum saya dan istri saya datang ke sini, saya bertamu dulu di rumah tetangga desaku. Dan saya menceritakan tentang nasib keluarga kami. Dan tetangga saya menyarankan saya untuk bertemu ke rumah Mbah sini." Pak Juki, "Oh begitu Mas Herman. Baiklah Mas, begini. Apakah Mas Herman dan Mbak Ani sudah siap dan sudah memikirkan semuanya dengan matang?" "Maksudnya Mbah?" "Gini Mas Herman, kalau mau mencari bantuan dengan mbahnya di situ, ada syaratnya yang harus dipenuhi." Pak Juki menjelaskan pada Herman sambil tangannya menunjuk salah satu kuburan yang ada rumah-rumahannya, dan kuburan itu berukuran lebih besar dari kuburan lainnya. Dan Herman pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Pak Juki. Dan Herman agak heran kenapa di kuburan itu banyak kera yang berkeliaran dan banyak orang yang datang dari kota lain, datang untuk memberi makan ke kera-kera itu. Dengan penasaran, Herman pun bertanya pada Pak Juki, "Syaratnya apa Mbah? Mungkin kami bisa memberikannya." Pak Juki menjawab, "Syaratnya berat Mas Herman. Sebentar ya, aku lihat dan saya tanyakan dulu pada mbahnya." Herman pun menyaut, Tapi Mbah,
Kami berdua belum mendaftar dan kami masih ingin bertanya dulu, Mbah. Nggak apa-apa, Mas Herman. Nanti setelah saya tanyakan pada mbahnya, kan bisa jadi pertimbangan buat Mas Herman toh. Iya, iya Mbah, silahkan ditanyakan. Akhirnya Pak Juki melangkah keluar dari rumahnya dan menuju kuburan yang ditunjukkan pada Herman tadi. Di sana Pak Juki duduk bersila dan mulai membakar kemenyan. Sambil bibirnya komat kamit membaca sesuatu, sedangkan Herman dan istrinya menunggu di dalam rumah Pak Juki. Ani membuka pembicaraan. Mudah-mudahan syaratnya nggak berat ya Pak, dan kita sanggup untuk memenuhinya. Iya Bu, aku harap begitu. Hingga tanpa susah payah kita segera keluar dari masalah ini. Iya Pak. Tak lama kemudian Pak Juki kembali ke dalam rumah menemui Herman dan istrinya. Dengan raut wajah yang sedikit murung, lalu bertanya pada Herman, "Gimana Mas Herman? Mas Herman dan Mbak Ani sudah memikirkannya?" "Iya Mbah, tapi apa syaratnya dari mbahnya?" "Begini Mas Herman, dalam semedi saya tadi dan saya tanyakan pada mbahnya. Mbahnya memberi gambaran kepada saya, dan saya melihat seekor ayam jago Mas Herman." Herman menjawab, "Cuma itu Mbah syaratnya. Kalau cuma seekor ayam, pasti kami bisa memenuhinya Mbah." Pak Juki, "Iya Mas Herman, tapi ayam jago yang dimaksud bukan sembarang ayam Mas." Herman bertanya, "Lantas ayam jago yang bagaimana Mbah yang dimaksud?" Pak Juki menjawab, "Gini Mas Herman, bukannya saya mengusir dan bukannya saya kurang sopan, tapi lebih baik Mas Herman balik dulu sambil memikirkan dan mencari tahu apa yang dimaksud ayam jago yang digambarkan oleh mbahnya tadi. Dan nanti kalau sudah ketemu, Mas Herman kesini lagi ya. Ya mungkin penggambaran saya untuk kali ini sebagai jalan terang untuk Mas Herman dalam mencari syaratnya itu." "Ya baiklah Mbah, kalau begitu kami berdua pamit mohon diri untuk pulang ke rumah Mbah, dan berusaha untuk mencari tahu apa maksud persyaratannya itu Mbah." "Iya ya Mas Herman dan Mbak Ani, hati-hati di jalan. Semoga cepat bisa menemukan maksudnya itu ya." "Ya Mbah, permisi, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, mari Mas Herman, monggo." Ya demikian tadi teman-teman Lintang Kemuku semuanya untuk kisah cerita misteri pesugihan Ngujang ya. Dan Lintang Kemuku akhiri sampai di sini dulu. Ditunggu episode yang ketiga dari misteri pesugihan Ngujang ya. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada nama yang sama dengan teman-teman
atau saudara-saudara Lintang Kemukus semuanya ya. Nama ataupun tempat yang Lintang Kemukus sebutkan saat ini hanya sebagai pemanis cerita, dan saya akhiri sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.